Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, bersyukur buat hari ini. Sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan sesuai dengan bacaan kita. Hari ini sudah sampai di kitab Yoel pasal 3, Amos pasal 1 dan 2. Pagi ini kita akan merenungkan Yoel 3 ayat yang ke-16 yang berbunyi demikian. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya, dan langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel. Amin. Saudara, tema pagi ini adalah Tuhan tempat perlindungan bagi umatnya. Kalau kita membaca di dalam kitab sejarah, khususnya di Yosua pasal 20 ayat 1 sampai 9, di situ disebutkan tentang kota-kota perlindungan. Ketika tanah Kanaan dibagi-bagi, maka Yosua memerintahkan pada orang Israel supaya mengkhususkan kota atau tempat dijadikan perlindungan. Tujuannya apa, saudara-saudara? Ketika diceritakan bahwa kota itu, tempat itu adalah tempat yang aman bagi siapa? Bagi orang yang melakukan kesalahan. Contohnya, melakukan pembunuhan dengan tidak sengaja. Apakah membunuh pasti tidak sengaja? Bukankah membunuh itu adalah direncanakan? Tetapi di kitab Taurat pernah dikisahkan ada seorang yang menebang pohon dengan kapak, lalu mata kapaknya terlepas, kemudian mengenai seseorang, lalu orang itu meninggal. Nah, itu yang disebut dengan membunuh dengan tidak sengaja. Maka orang ini harus pergi ke tempat perlindungan atau kota perlindungan sampai hakim yang memerintah saat itu mati. Supaya apa, saudara? Dia tidak dituntut, kata firman Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan adalah gunung batu perlindungan. Saudara, ini menunjukkan, menggambarkan ketika Israel dikepung oleh para musuhnya, maka bangsa Israel harus lari ke pegunungan. Kenapa? Karena pegunungan itu merupakan tempat yang paling aman dari kejaran musuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah ada di dunia ini tempat yang menurut kita merupakan tempat yang aman? Seperti pegunungan yang dapat memberikan keamanan kepada kita. Ada orang yang menggantungkan perlindungannya kepada materinya, kepada hartanya. Tapi suatu saat akan habis, akan lenyap. Ada orang yang menggantungkan sebagai perlindungan, tempat yang aman adalah jabatannya atau pangkatnya. Tapi suatu saat semuanya itu juga lenyap. Nah, pertanyaannya apakah di dunia ini ada tempat yang aman? Bahkan kita mendengar, saudara, di waktu-waktu yang akan datang, keadaan dunia kita tidak menentu ke depannya. Apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan pagi ini membawa kepada kita untuk mengingat kembali iman kita kepadanya, yaitu kepada Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan tadi mengatakan, hanya Tuhanlah tempat perlindungan yang aman bagi umatnya, bagi miliknya. Nah, biarlah kita merenungkan hidup kita, apakah kita sudah menjadi milik Tuhan, saudara. Dan kalau kita sudah menjadi milik Tuhan, maka ketika kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan itu merupakan tempat perlindungan yang sangat aman bagi jiwa kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.